Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan melainkan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita gunakan di dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa lisan kita mengucapkannya, mengulang-ulangnya kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, karena salawat dan salam ini perintah Allah untuk kita lakukan dan merupakan ibadah yang bernilai di sisinya. Bila mana satu kali dibaca oleh seseorang, Allah akan membalas dengan 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Dan mudah-mudahan pula salawat dan salam yang kita baca ini menjadi tanda bukti kecintaan kita dan kerinduan kita kepadanya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita, yang telah membesarkan kita, mendidik kita, dan memberikan segala kebutuhan kita melalui apa yang Allah titipkan kepada mereka. Mudah-mudahan ya, segala kebaikan mereka, orang tua kita, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang terbaik di sisinya. Semoga yang masih hidup Allah Azza wa Jal berikan sisa dari umur ini dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Dan yang telah mendahului kita, semoga mereka diampunkan dosa-dosanya dan diangkat derajat di sisinya. Kepada para guru, para ustadz, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi pahala yang terus mengalir, tak pernah putus berhenti kepadanya. Dan semoga yang masih hidup Allah berkahi sisa usia mereka. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kembali kita melanjutkan kaidah-kaidah tauhid pada pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah, yang mana masuk kepada kaidah yang ke-26. Di dalam kitab ini disebutkan oleh Syekh Walid As-Suaidan, man da'a ghairallahi du'a'al mas'alah fima la yaqdir alaihi ghairullah faqad asyrak. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dan meminta di mana permintaan itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah dan hal itu tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang paling tersesat? Ya, adakah orang yang paling tersesat dari siapa? Orang-orang yang telah meminta kepada selain Allah yang tidak pernah mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Minta kepada berhala, berhala tidak mampu memberikan permintaannya. Minta kepada patung-patung, patung tidak mampu mengabulkan keinginannya. Minta kepada benda-benda mati, dan minta kepada orang-orang yang mati misalnya, mereka tidak mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Adakah orang yang lebih sesat daripada itu? Tidak. Tidak orang yang paling sesat. Dia hidup atas karunia Allah, bernafas atas kasih sayang Allah, bisa melihat, mendengar, berjalan atas segala limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meminta kepada makhluk yang tidak mampu memberikan permintaannya. Jalan apakah yang ia tempuh? Tentu jalan kesesatan. Dan tidak ada kesesatan lebih sesat daripada perbuatan yang seperti ini. Ya, wahum an du'aihim ghafilun. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Ayat yang lain Allah juga katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika Allah, ya, di sini disebutkan, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Sungguh saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan mengabulkan permintaan siapapun yang meminta kepadanya. Dan inilah janji dan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk kita, mengajarkan sekaligus bahwa kita minta sama siapa? Minta sama Allah, bukan sama manusia. Pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tidak pantas kita minta kepada manusia. Dalam bab minta tolong kepada manusia dibolehkan, karena masuk pada ta'awun al-birri wa taqwa. Tapi pada sesuatu yang tidak mampu dilakukan itu kecuali oleh Allah, tidak pantas minta kepada makhluk. Jelas ya? Minta sama Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Oleh karena itu, ikhwafillah, bila mana seseorang meminta, memohon kepada selain Allah dan pada sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Nah, Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni ini fi'il amr. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Astajib lakum. Ini sebagai janji Allah kepada kita. Aku kabulkan permintaan kalian, aku berikan apa yang ingin kalian, aku berikan apa yang kalian inginkan. Nah, sekarang kita mau apa tidak meminta kepada yang mampu murah? Kita katakan, ya rabbal fuqara wal masakin a'tini, ya. Wa ya rabbal mahrumin, ya rabbal mahrumin aghnini, wa ya rabbal maksurin ujburni. Kita minta sama Allah, betul-betul kita mohon kepadanya. Astajib lakum, kata Allah, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang tidak meminta itulah orang-orang yang sombong. Justru Allah bangga kepada, bahagia dan senang, ya, senang kepada orang yang meminta kepadanya. Karenanya kata para ulama, di dalam bab doa terdapat maqamut tauhid. Di dalam bab doa itu terdapat kedudukan tauhid yang tinggi. Kenapa? Karena seseorang bila mana dia berdoa kepada Allah, maka dia tahu ada Rabb yang akan mengabulkan permintaannya. Nah, oleh ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, fa tafsilu laysa fi du'a al-ibadah wa innama fi du'a al-mas'alah. Falladzina yas'aluna al-amwat wa haula'il musyrikun. Yang perlu penjelasan detail adalah pada doa al-mas'alah, dalam permintaan.
orang-orang yang minta kepada orang yang mati, kepada kuburan, dan kepada orang-orang yang telah mendahuluinya. Walaupun dulu mereka orang saleh, dulu mereka orang taat, orang baik, tidak pantas kita meminta kepada mereka. Kenapa? Karena untuk diri mereka sendiri pun tidak mampu mereka memberikan manfaat, kecuali amal-amal yang telah mereka kerjakan, itulah yang akan mengalir kebaikannya. Sungguh sangat banyak dalil-dalil yang bicara tentang ini ya. Tapi masih ada saja orang yang datang ke kuburan wali fulan, ke kuburan Habib fulan, ke kuburan ya yang dianggap ya orang-orang saleh dahulunya. Bahkan ada ritual-ritual tertentu yang mereka lakukan di kuburannya, bahkan meninggikan kuburannya, bahkan batu nisan dikasih pakaian dan baju dan lain sebagainya. Ritual-ritual zikir yang kemudian menjadikan dia sampai tidak sadar. Ya, na'udzubillah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Teruslah kita mencari dalam agama ini dalil. Carilah ya panduan dasar bila beramal itu dibolehkan apa tidak. Bila mana tidak dibolehkan dan pernah dilakukan misalnya, maka jangan dikerjakan. Sia-sia amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ikhwafillah, orang-orang musyrikin selalu kebiasaan mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang ke-26, bahwa barang siapa yang meminta kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Minta kepada siapa? Kepada apa saja, berhala, binatang, benda-benda mati, ya, ada orang yang telah meninggal dunia, itu semua adalah permintaan semu yang tidak melahirkan apapun dengan dari keinginannya. Kaidah yang ke-7, ahibati fillah, asyirku akbarun wa asghar. Akbar wa asghar. Asyirku akbar wa asghar. Asyirik itu terbagi kepada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, wahada bi ijma' ahlus sunnah wal jamaah, dan ini kesepakatan para ulama ahlus sunnah, khilafan lil khawarij alladzina yaj'aluna syirka suratan wahidatan wa huwa al-akbar. Nah, syirik sebesar, ada syirik kecil, sebagaimana kita jelaskan bahwa di dalam kaidah yang ke-28, al-kufru kufrani, asghar wa akbar. Begitu juga kekufuran, ada kufur kecil dan kufur besar. Wa hadza bi ijma' ahlus sunnah khilafan lil khawarij aidan alladzina yaj'aluna kufur naw'an wahidan wa huwa al-kufrul akbar. Ahibati fillah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama, maka dosa itu terbagi kepada tiga secara umum. Yang pertama, dosa kekufuran dan dosa kesyirikan. Ini yang paling tinggi. Pelakunya kafir atau musyrik. Maka di akhirat, sebagaimana berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, finnar khalidina fiha. Ini yang tertinggi. Al-kufur wasyirku. Pelakunya disebut dengan kafir atau musyrik. Di hari kiamat jelas itu mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dosa besar adalah dosa al-kabair duna syirik. Dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa besar tetapi dia tidak sampai ke tingkat kesyirikan. Seperti misalnya apa? Mencuri, berjudi, ya, kemudian merampok, berzina, dan lain sebagainya, membunuh orang. Nah, itu adalah dosa-dosa besar, ya. Tetapi dosa besar ini tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, pelaku ini disebut dengan fasik, disebut dengan fasik atau naqisul iman, disebut dengan fasik atau naqisul iman. Bagi orang ahlus sunnah wal jamaah,
Pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, maka di hari kiamat kelak tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Ya, jika Allah azab, maka diazab. Jika Allah ampunkan, maka Allah ampunkan. Nah, ini dosa tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga adalah as-saghair. Inilah disebut dengan as-saghair atau disebut juga dengan al-lamam, di mana dosa-dosa ini tidak bisa kita berlepas darinya. Artinya apa? Setiap manusia ada potensi melakukan dosa-dosa kecil dan sulit mana manusia untuk meninggalkannya. Artinya terbebas darinya. Potensi mata melakukan dosa kecil ada, potensi lisan, potensi telinga, anggota badan ada. Tetapi dosa-dosa kecil ini ada dua cara untuk menghapusnya. Pertama, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dengan melakukan amal saleh. Bila mana kita melakukan amal saleh, ketaatan, kebaikan, ya, maka dengan sendirinya dosa-dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah dengan syarat selama tidak melakukan dosa besar. Ya kan? Makanya dosa-dosa kecil seperti disampaikan Nabi SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang tahun lalu ke tahun berikutnya kita bertemu, mukaffiratun lima bainahun, maka dia akan menjadi pelebur dari dosa-dosa besar dengan syarat mastunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya tadi, ya, selama dia meninggalkan dosa besar. Nah, ini begitulah Islam memberikan ruang kepada umat ini, ya, kepada kita sebagai pemeluknya, agar kita meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Jika dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka masuk dalam kategori ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Dan Allah katakan juga innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang melakukan kesyirikan? Tidak. Karena kesyirikan kezaliman yang paling zalim, seperti mana kaidah kita sebelumnya, ya, bahwa asyirku akbarul kabair wa azlam az-zulm 'alal itlaq. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim secara mutlak. Karena tidak ada lebih daripada itu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan agar Allah jaga kita dan anak-anak keturunan kita. Jangan sampai ada yang murtad atau melakukan kesyirikan atau melakukan amal yang mengundang kekufuran. Karena asyirku akbarul kabair wa adzalmu zulm alal itlaq. Nah, ahibati fillah, ketika kita sudah tahu bahwa dosa syirik itu terbagi kepada dua, syirik besar dan adapun syirik kecil, seperti yang disebutkan oleh sebagian adalah tentang riya. Dia beramal bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan sanjungan, pujian, yang mendapatkan pengakuan dari orang dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang mesti kita hindarkan. Makanya di dalam beramal, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah niat. Untuk apa kita melakukan itu? Kalau niatnya lillah, insya Allah akan diterima olehnya. Namun bila mana di situ ada unsur-unsur lain selain Allah, yang ingin dikatakan orang baik, orang saleh, terkadang terbesit dalam hati, wal iyadzubillah. Ketika Anda mengeluarkan harta, terbesit dalam hati, aku adalah orang yang dermawan, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Makanya syaitan tidak akan membiarkan kita berada dalam ketaatan. Syaitan tidak akan membiarkan kita di dalam kebaikan. Dia akan terus merusak amal-amal kita dan akan merusak cita-cita dan ketulusan kita. Oleh karenanya, hal yang paling penting dilakukan di dalam melakukan amal, hal yang paling pokok untuk dijaga adalah an-niyah, niat. Maka
kesyirikan itu terbagi pada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar itu sudah kita jelaskan. Apa syirik kecil? Adalah orang-orang yang melakukan amal ingin disanjung dan dipuji. Nah, ikhwafillah. Nah, berbeda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, di mana orang-orang Khawarij pelaku dosa besar itu apa? Mereka kekal di dalam neraka karena hukumnya kafir, bukan naqisul iman. Orang Khawarij meyakini itu mereka ini di dalam neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar itu mereka membuat bid'ah baru, yaitu dengan mengatakan manzilatun bainal manzilataini. Dia tidak kufur, tidak pula beriman, tapi berada di tengah-tengah. Manzilah bainal manzilataini. Itu di dunianya. Tapi adapun di akhiratnya mereka sama. Khalidina finnar. Mereka di dalam neraka, sekekal di dalamnya. Nah, inilah pendapat Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij, di mana mereka orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka Al-Khawarij mengatakan bahwa mereka itu kafir dan hukumnya di dalam neraka kekal. Di dunia bagi orang-orang Mu'tazilah manzilatun bainal manzilataini, di akhirat maka mereka seperti yang diyakini oleh orang-orang Al-Khawarij, bahwa itulah yang paling kuat dan kokoh. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya, kita bisa menjadikan benteng kalimat-kalimat, kaidah-kaidah ini dalam hidup kita agar kita selamat dari segala bentuk, ya, kekufuran, kesyirikan, dan segala bentuk permintaan-permintaan yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, maka kita tidak meminta kecuali hanya kepadanya. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pagi ini. Insyaallah kita besok masuk pada kaidah yang ke-29. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara